Terkadang manusia menganggap remeh spiritual. Betul. Padahal spiritual kalau yang asli bisa jadi mesin pembunuh secara massal. Karena kekuatannya loh. Itu kalau yang asli. Iya, maksudnya spiritual yang asli itu kayak apa, Bapak? Bisa dijelaskan, Bapak? Kan ada juga yang mengatakan begini, Bapak, bahwa kenalilah diri Anda sendiri bahwa kamu akan mengenal Allah. Jelas. Itu Penciptaan. Dari penciptaannya. Semua kayak orang bisa menciptakan motor, pasti mengenal dirinya sendiri. Kenapa ada kita manusia, kenapa ada jantung, kenapa ada paru-paru? Itu kan fungsi. Iya, betul. Kenapa ada aliran darah? Berarti aliran darah itu kayak pendingin suhu tubuh kita yang terus mengalir masuk menuju jantung, ya semua organ. Itu sajalah. Nah, di situ baru kita bisa menciptakan motor. Kenapa bisa hidup? Belajar dari penciptaan manusia itu. Kenapa ada jantung, ada ini, fungsinya apa? Ya sama kayak aku di pertabipan bisa ngeracik jamu tanpa mengenal organ tubuh manusia. Gimana mau meracik jamu itu sendiri? Itu sajalah. Malah salah-salah jadi racun. Iya, betul. Tadi Bapak kan mengatakan bahwa Tuhan itu kalau menurut orang spiritual, gitu kan? Betul. Itu kan nyata. Gitu? Ya jelas nyata. Kayak goib nyata. Kalau orang bisa lihat goib. Nah, itu penjabarannya gimana, Bapak? Tuhan itu kok nyata? Nah, inilah di sini banyak kontroversi ya. Bisa-bisa ya kita ngikut tersesat berjamaah. Karena level yang belum nyampe sana. Dijelaskan ke orang awam akan jadi fitnah toh. Tapi buat orang yang spiritual pasti akan sepakat yang asli. Karena kan banyak ngaku spiritual, faktanya energi aja ndak ada. Intinya seperti itu aja loh. Iya. Nah, kalau sesama orang berilmu ngobrol begini, itu vibrasi energi udah berbenturan. Itu aja intinya ke situ. Rasa. Itu saja lah. Ya, lanjut. Iya. Tadi juga mengatakan bahwa Tuhan itu bukan Allah ya. Bukan. Nah, tapi kan faktanya. Oh, Tuhan itu milik salah satu agama kan diklaim ya. Allah itu kan. Nah, kan hanya salah satu agama yang Allah itu miliknya satu agama. Itu bagaimana pemahamannya? Ya itu hak mereka kok, agama itu. Tapi kita bicara kenyataan, manfaat apa? Rahmatan lil alamin tidak. Iya. Kalau Islam sejati pasti ilmunya menjadi rahmatan lil alamin. Bermanfaat untuk orang banyak, bukan untuk menipu orang banyak. Atau pembodohan publik. Betul. Hanya bisa bicara tapi tidak bisa membuktikan. Nah, itu banyak. Nah, patokan orang berilmu itu apa? Ayo. Apa, Bapak? Ya energi, cahaya. Tidak kelihatan, tadi pembuktian kan sudah. Betul ya. Kalau memang dia asli orang berilmu, ngobatin orang kalau gangguan, detik itu sembuh tanpa harus piranti apapun. Berarti piranti itu hanya buatan dong, akal-akalan dong. Ilmu Allah itu maha murah buat yang menjalani, tidak harus proses yang rumit. Kalau mau nolong orang, ya detik itu ya tolonglah. Kalau memang gangguan pasti sembuh kalau punya ilmunya. Detik itu kan sudah pembuktian. Orang gila tadi bisa langsung sembuh. Alangkah bahagianya toh. Nah, itulah kebahagiaan kita yang sejati. Walaupun enggak ada hasil apapun. Walaupun dimanfaatin orang, kita seneng kok. Enjoy aja.
Nah. Ya untung Gusti Allah kasih petunjuk. Kan yang tidak bisa direncanakan. Iya. Itu yang asli. Kalau pakai ini ya itu namanya tipuan belaka. Sudah berarti kayak orang tuh acting lah. Tapi itu kan murni, kita nggak kenal kok. Nah itu pembuktian orang berilmu. Itu saja lah. Nggak harus ribet, nggak harus panjang lebar. Seharusnya spiritual itu bikin tenang pasien. Ya kan mereka kita dengar sendiri 3 tahun betapa menderitanya ngerawat itu orang. Iya. Itu saja lah. Ya untung Gusti Allah ya kasih petunjuk, ridhonya ya berarti udah keberuntungan di Anda. Karena aku ndak akan ngeluarin spiritual apapun kecuali itu memang ada vibrasinya, maksudnya memang ada momen yang tepat. Itu aja. Nggak harus ribet toh aku tadi. Cuma keluarkan nafas ingsun. Selesai. Bismillah. Allahu Akbar. Ya karena energi kita senyawa dengan sinyal HP. Itu sajalah. Ya itulah. Terkadang manusia menganggap remeh spiritual. Betul. Padahal spiritual kalau yang asli bisa jadi mesin pembunuh secara massal. Karena kekuatannya loh. Itu kalau yang asli. Iya, maksudnya spiritual yang asli itu kayak apa, Bapak? Bisa dijelaskan, Bapak? Ya punya energi. Energi ya. Soalnya kan sekarang kan banyak loh orang-orang yang tipu-tipu pakai kedok spiritual kan banyak. Ya itu kan? karena awamnya diri kita yang awam. Tapi orang yang spiritual, yang sudah mengenal vibrasi energi, tidak akan pernah bisa dibodohi. Dia bicara ilmu, tapi vibrasi energinya tidak ada. Nah, kayak kita nih bisa lihat goib. Iya. Energi yang di dalamnya, terpancar yang di sininya, ver. Itu terasa. Itu kalau yang sama-sama spiritual, misalnya dia min sama plus, nggak akan kuat lama ngobrol begini. Itu sajalah. Dan ilmu itu ya ilmu pengobatan. Ujung-ujungnya ya kayak ilmu santet. Kan aku membuktikan atau teluh itu sebenarnya ilmu pengobatan yang disesatkan. Ya cara ngobatinya kan sama. Nggak ada beda. Cuma bedanya mereka pasti pakai syarat. Kita kan enggak. Ilmu Allah tanpa syarat. Cuma niat ingsun yang baik dan benar, selesai urusan. Tanpa harus syarat apapun. Ya bersihkan tuh ya bersihkan pikiran, bersihkan kolbu. Itu yang harus benar-benar bersih. Pikiran kita ndak suuzon. Terutama ngeyel ya. Ciri-ciri orang yang sudah menguasai ilmu spiritual yang asli itu bagaimana, Bang? Nggak akan pernah sembarangan bicara. Mereka selalu berhati-hati dalam berargumentasi. Apalagi ranah-ranah kegoiban yang sakral, kayak selatan ya. Kalau pertanyaannya simpel, kalau orang spiritual asli nggak akan pernah bicara sembarangan, merasa dirinya Tuhan. Mereka selalu merendah. Itu ciri khas yang nggak bisa dibodohi. Itu saja. Ya biasalah. Kalau yang tukang gembar-gembor, tong kosong bunyinya nyaring. Tidak terima pembuktian. Kamu punya ilmu atau tidak? Model aku ya tukang baku hantam sih. Maksudnya baku hantam dalam spiritual, pembuktian. Itu sajalah. Kata siapa? Energi goib tidak bisa diwujudkan dengan melalui perantara ngobatin orang. Orang awam pun bisa melihat toh kesembuhannya. Ya sudah itu saja pembuktian. Simple. Kita ini kan orang awam ya. Betul. Jadi nggak tahu lah tentang spiritual. Ketika kita mau belajar ke seseorang yang kita anggap orang ini benar-benar orang spiritual gitu. Betul. Cara membuktikan bahwa orang ini benar-benar orang spiritual yang asli itu bagaimana, Bu? Biasanya
dari jalur dia ngarahin suatu sanat keilmuan. Oh. Dia harus ada urutannya. Itu aja proses kayak ilmu wujud. Iya. Kan itu. Tidak lulus ilmu wujud jangan harap bisa spiritual yang energi lah. Vibrasinya energi. Karena spiritual pembahasannya bisa melebar kemana-mana. Iya, iya, iya. Kalau kita yang orang asli spiritual, ya vibrasi energi, perjalanan hidup dalam mengasah suatu keilmuan, mengamalkan. Nah itu, kalau mengikuti jalur agama, ilmu itu harus diamalkan biar bisa berkembang. Atau dipancing dengan nolong orang, ilmu itu berkembang. Tanpa pamrih ya? Tanpa pamrih. Kalau dapat rezeki ya rezeki anak soleh. Biar kita tidak terjebak dengan sistem ketuhanan. Itu. Pintar-pintarlah kita manipulasi diri kita yang selalu berpikiran liar. Itu sajalah.